Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yawmaddin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebelumnya kita akan berikan sisipan ilmu tambahan atau komentar tertentu. Komentarnya sedikit aja, kebetulan saya ada keperluan. Hari ini Facebook Pekebun Milenial sudah mencapai 5.000 orang teman, dan followernya 8.900 lebih, 8.905. Saya secara umum, setahu saya tidak pernah menambahkan teman secara pribadi, inisiatif gitu, tidak. Kenapa? Karena memang dari awal ini Pekebun Milenial itu tidak pakai nama saya, kan nama saya Mamat Rohimat, nggak kenal tuh nama saya. Apa itu Pekebun Milenial? Berikutnya itu fotonya nggak pakai foto saya juga, itu pakai foto tanaman, itu nggak kenal sama persis, itu benar-benar nggak ada yang kenal. Tapi saya punya akun YouTube ini namanya Mamat Rohimat, ini baru nama saya sendiri, akun lama juga, dan saya membuat konten untuk bahas kitab sebenarnya. Tapi saya share di Facebook. Begitu saya share di Facebook, tiba-tiba kadang-kadang saya suka diskusi juga sebenarnya, tapi ini diskusi itu pakai diskusi agama, pakai Pekebun Milenial itu yang gak kenal sama saya. Akhirnya ternyata viral sehingga followernya melonjak sampai sekarang kan 8.900 itu dalam beberapa hari. Dan pernah di dalam ranking mingguan itu ranking 4 global Facebook. Bersama dengan itu gak masalah. Ini sebenarnya saya kan di kampung ini saya melakukan dakwah untuk menegakkan sunnah, dan itu sebagai sunnatullah. Dakwah itu pasti ada yang tidak senang, dan tidak senangnya itu titik terbesarnya untuk menghentikan dakwah. Jadi saya supaya tidak dakwah lagi, dan titik terbesarnya supaya saya itu tidak ada kesempatan dakwah lagi. Titik terbesarnya tidak ada yang mendengar saya, tidak boleh berbicara gitu. Titiknya itu saya tidak bisa berbicara karena kan nggak ada medianya, tutup semua. Kalau ada masjidnya dikuasai semua. Kalau sudah ada pengajian dihentikan semua. Bahkan musola saya sendiri yang keluarga kami ikut membangunnya, dan di tempat kami ada orang masuk nyusup untuk supaya tujuannya menghentikan saya, pengaruh saya itu dinolkan semua. Gitu. Pengaruh semua saya itu dibatasi semua gitu. Bersamaan dengan itu tiba-tiba Facebook saya melonjak followernya. Jadi itu rahasia, saya buka sekarang. Rahasianya saya ingin dipadamkan dakwah saya di sini, di dunia real. Di keluarga, di tempat rumah tempat tinggal kami sendiri. Walaupun masih ada tersisa satu pengajian yang kita nggak tahu statusnya, karena sempat ada yang cerita ketika saya menyampaikan ilmu itu, ada yang ngomong, kok kamu menyampaikan sesuatu yang katanya sih kadang-kadang itu maksudnya nggak cocok sama kebiasaan. Jadi ilmu itu bukan masalah cocok atau tidak dengan kebiasaannya. Kalau salah kebiasaannya disikat juga kan. Tapi akhirnya bilang gitu, ya kalau misalkan kita ini ada orang Yahudi mau dakwah, akan kita halangin. Ya kamu salah sendiri, kenapa kamu
mengkiaskan dengan Yahudi kan gitu. Ini kan salah kan. Saya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada sesuatu yang salah, ya sampaikan dan silahkan analisis. Salah satu materi saya ini sebenarnya saya ada audio materi saya di sini itu tersimpan semua. Cuman saya tidak bisa menyimpannya. Mungkin kalau ada media yang khusus untuk audio akan saya share semua untuk bisa disimak. Gitu. Tapi bahasa Sunda campur bahasa Indonesia. Ada rekamannya. Kalau mau analisis saya, rekamannya dibuka aja. Kalau mendebat saya, debat saya, buka aja, ada. Rekamannya tuh ada semua. Tapi kan masalahnya, mereka itu sebenarnya merasa benar, tapi gak berani diskusi. Itu gak sanggup gitu loh. Gak sanggup untuk diskusi. Karena ilmu yang mereka ngomongkan itu sebenarnya saya sudah kuasai. Tapi mereka tidak menguasai ilmu yang saya kuasai. Itu masalah. Jadi gak sanggup berdebat sama saya. Walaupun orang yang di sini ada yang paling pintarnya gak mau diskusi sama saya. Nah, biasanya gitu doang main politik. Nah, tapi saya itu tipikalnya, saya itu orangnya yang tidak senang ribut sebenarnya. Jadi sukanya mengalah aja. Udah ambil gitu. Dihentikan di pengajian satu, berhenti, nggak datang lagi. Di satu lagi tempat gak datang, gak berhenti lagi. Biasa saya khutbah nggak naik lagi. Dan sekarang di musola saya musola dekat saya sendiri, tiba-tiba ada yang menjadi imam tanpa izin segala macam. Dan saya biasa jadi imam kan, itu kan sama dengan kudeta. Saya yang nggak datang, saya mengalah. Saya malah nggak datang. Udah saya sholat Jumat di rumah, sholat berjamaah di rumah sama istri saya. Mungkin juga saya sholat Jumat juga mungkin akan pindah juga cari yang tempat lain yang lebih kondusif. Mengalah aja, saya orang yang mengalah. Bersamaan dengan saya kebiasaan mengalah itu, mungkin memang begitu, dia tahu karena saya itu orang yang mengalah supaya lebih padam gitu. Udah terserah, silakan tanggung jawab nanti di depan Allah. Saya sudah sampaikan. Kalau kamu nggak suka, bantah secara ilmiah. Kita siap berdiskusi, kumpul siapa. Tapi kalau konsepnya begitu, menutup begitu, itu kan hakikatnya sama dengan membunuh. Kalau Nabi itu dibunuh nabinya, tapi kan ngapain bunuh nabinya? Mending kan yang pokok kan bunuh dakwahnya. Ini sama komplitnya gitu, membunuh dakwahnya. Saya dibunuh dakwahnya. Kamu pokoknya gak boleh dakwah gitu loh. Itu intinya, saya gak boleh dakwah. Saya kalau ngebunuh saya pribadi, dia gak berani. Ngapain ngebunuh saya pribadi? Ngebunuh, pokoknya dakwahnya. Ya, kalau secara pribadi saya gak pernah merugikan mereka. Gak ada apa harta yang mereka ambil, mereka punya saya ambil, gak ada. Tapi yang dakwahnya yang gak suka kan gitu. Tapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba Facebook saya melonjak. Berarti banyak orang yang senang untuk mendengar materi dakwah saya. Itu satu. Dan ini bentuk pertolongan Allah. Alhamdulillah ya. Diselamatkannya itu bentuk pertolongan Allah bahwa ada. Jadi saya udah berapa lama juga ceramah di YouTube, di-share di Facebook, ya tiba-tiba melonjak. Jadi ya itu start. Jadi andaikan anggaplah berhenti saya semua di sini, nggak masalah, kita udah fokus ke media sosial. Dan mungkin saya akan pindah ke desa sebelah yang tidak ada orang. Kan di sini pasti ada orangnya kan, yang nggak suka itu ada tokohnya, yang dia tidak punya jangkauan gitu. Ya udah kita pergi aja. Nabi Muhammad juga hijrah kok. Jadi saya hijrah dakwahnya aja, dakwahnya yang hijrah, nggak masalah. Aman. Nggak masalah. Kita santai aja. Seraya dengan itu, selain bersabar ya saya berdoa tetap saya dapat pahalanya, tidak dihalangi. Karena kalau saya berhenti, misalkan ngisi ceramah, berhenti khutbah, berhenti jadi imam, karena ada udzur. Gitu. Saya biar gak ada keributan segala macam. Kan ngapain sih ributin gitu? Biarin aja. Kita mencari keridhaan Allah, ada yang menghalangi gak apa-apa. Saya minta kepada Allah, apa ridhonya Allah, pahalanya minta dikasih. Selesai masalahnya. Apa masalahnya sih? Lah, tapi Anda berbuat begitu nanggung dosa, ya tanggung aja dosanya, nggak masalah juga. Masing-masing kita nanti lihat aja di akhirat, kita lihat aja siapa yang benar ya. Kalau kita siap berdiskusi, kalaupun saya sudah sampaikan tidak berdebat, kita akan debat di depan Allah. Saya sudah tegakkan hujahnya, silahkan. Karena aku nggak mau debat di dunia juga, nggak mau mendengar, kita akan tetap berdebat di depan Allah. Allah saksinya. Begitu. Selesai masalahnya. Agama ini ada dasarnya, ada ilmunya, bisa ditegakkan hujah. Kalau nggak bisa ditegakkan hujah di dunia, di akhirat akan ditegakkan. Ini selesai. Dan karena itu kita sebagai ustadz atau ulama atau dai, kita harus siap menegakkan hujah. Di depan Allah kita tegakkan itu hujah itu. Kamu benar, siapa yang salah? Begitu.
Karena ini konsep ilmu itu begitu. Jadi kalaupun misalkan orang menyalahkan saya, menutup, gak masalah, kita akan tegakkan hujahnya di depan Allah yang benar mana. Begitu. Jadi santai aja gitu. Santai aja. Dakwah itu pasti begitu, ada ininya. Nah, kalau misalkan di satu tempat tertutup, kita pindah ke tempat lain. Ternyata ini salah satunya, pindah aja ke media sosial. Kita sekarang udah ada 8.900 orang objek dakwah saya artinya. Dan saya anggap kalau mereka semua menyimak saya, artinya sama dengan menjadi murid saya, begitu. Ini satu. Apa satunya? Sisipan ilmu yang pertama, apa yang sisipannya? Yaitu kita untuk kasih judulnya adalah usaha Allah atau rahasia Allah untuk menyelamatkan dakwah sunnah ini, terutama yang saya bawa, yang saya tegakkan. Yang kedua, ketika 5.000 orang teman itu sudah penuh, ini semuanya itu mereka yang add saya itu nggak ada yang add. Bahkan istri saya add, itu istri saya nggak nge-approve tuh, karena nggak tahu tuh nama saya gitu kan. Tapi akhirnya karena udah mau habis, saya add beberapa orang. Ada saudara saya yang sebenarnya di dalam dunia real lagi nggak bagus juga, segara-gara dakwah ini lagi ngebenci saya, parah juga bencinya, parahnya ucapannya tuh parah. Tapi saya maafin, nggak masalah. Tak add juga gitu loh. Tapi ya belum tentu masuk karena ternyata sudah 5.000 orang. Ada kurang dari 5 orang mungkin teman yang muncul di beranda, saya add, belum tentu masuk juga. Jadi ya nggak apa-apa, itu kan kita bisa, kalau mau orang menghubungi saya kan bisa hubungi via WhatsApp kan. nggak punya Facebook kan banyak media. Kalau memang benar mau menghubungi saya banyak. Kalau lebih privat pakai WhatsApp. Begitu. Jadi mungkin lah akhirnya jadi murni Facebook ini orang-orang yang sebenarnya nggak begitu saya kenal secara pribadi, tapi mereka tertarik atau bisa dianggap ada kesamaan untuk menerima materi dakwah itu analisis saya. Walaupun kadang orang luar negeri kalau dia nggak perlu nge-add saya, itu saya asumsikan dia pengen mendengar dakwah saya. Dan saya disclaimer sekarang, ketika apapun yang saya sampaikan, kalau mau add saya atau follow saya jangan tersinggung. Jadi tidak boleh ada masalah hukum. Saya sampaikan itu adalah pandangan ilmiah, gitu. Nggak boleh kesinggung. Jadi kalau tidak suka, sini disclaimernya, silahkan untuk bantah, silahkan untuk debat secara ilmiah. Gitu aja, nggak usah bawa-bawa ke hukum, bawa-bawa kemana, enggak. Kita konsepnya begitu adil, kalau kita ngomong, balas dengan omongan. Gitu caranya, ini disclaimer. Dan saya asumsikan, siapapun yang add saya, kita adalah objek dakwah Islam. Gitu loh. Objek dakwah Islam. Jadi gak boleh ada istilah sara-saraan, gak boleh. Karena saya udah asumsikan ini adalah dakwah untuk, karena saya konten dakwah. Walaupun nanti ada kemungkinan juga masuk ke bisnis dan lain-lain. Tapi sekarang kan itu. Jadi kita asumsikan begitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, teman yang sudah full ini saya tidak akan remove kecuali apa? Misalkan ada hal yang membahayakan, misalkan, atau saya tidak senang misalkan pornografi. Karena kan orang-orang sekarang banyak pornografi ini, perempuan. Akhirnya kan kalau saya lihat kan saya jadi kagak enak gitu kan. Jadi mendingan saya hapus gitu walaupun saya lihat dulu. Kan otomatis kelihatan dulu. Nah, itu kan begitu saya terlihat dulu ya udah saya hapus. Kan biar kita mengurangi dosa lah. Yang keempat, apakah kamu pilih-pilih teman? Kalau jadi teman kita memang bagusnya pilih-pilih, karena Nabi bersabda almaru ala dini khalili. Jadi kalau menjadi teman atau yang kita follow, saya yang follow itu kan saya rapihkan juga, itu hanya ustadz-ustadz yang, atau ada tokoh yang saya dengar tuh ininya. Ada beberapa ustadz, guru-guru kami atau sebagian ustadz itu saya follow. Ada tokoh politik saya follow, Kang Deddy Mulyadi saya follow. Ada temen atau profesor saya yang dari UI saya follow, itu Profesor Renal Kasali, itu profesor saya, atau ya jadi saya follow. Ada Helmi Yahya, saya pernah ketemu sama Helmi Yahya, saya follow itu beliau. Nggak banyak artinya yang saya follow itu, dan sebagian ustadz, Ustadz Zulkarnain saya follow, Ustadz Firanda saya follow. Begitu, nggak banyak.
cuman 18 orang. Jadi yang memfollow saya ya itu mereka sering follow gitu kan, 8.900. Kita berasumsi bahwa mereka siap menerima apa yang saya sampaikan dan jangan ada yang tersinggung. Ini disclaimer. Ketika karena namanya nilai itu pasti ada berbenturan dengan nilai lain. Dan ketika kita perspektifnya Islam, pasti itu kita yang gunakan Islam. Jadi nggak ada istilah sara-saraan, kita berbicara ilmiah gitu. Nggak boleh ada yang tersinggung. Bebas berbicara, silahkan bebas, membantah-bantah gitu. Begitu konsepnya. Kita disclaimer, tidak ada yang tersinggung karena kita berbicaranya dalam konteks ilmiah. Tidak ada masalah motif pribadi. Nggak ada. Dan saya itu yang benar saya benarkan, salah salahkan, gitu aja konsepnya. Nggak ada sih itu. Saya salahkan, guru saya salahkan, nggak masalah. Orang yang memusuhi saya benar, saya benarkan, udah selesai masalahnya. Begitu aja, kita disclaimer. Nah, gitu aja dulu. Sekarang kita masuk kepada usul fikihnya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana kalau apa bahas kemarin. Ini kalau lewat. Kita kan kemarin bahas tentang ini tentang nasi dan mansuh. Nah, dikatakan kemarin famata umkinal jam'u bainan nasaini, kalau memungkinkan untuk digabung antara dua nas, maka wahumila kullun minhuma ala halin, dan memungkinkan dibawa masing-masing dari nas tersebut terhadap satu keadaan tertentu, wajib badalik, maka wajib menggabungkannya. Jadi jangan membuang nas. Itu kan bisa bilang al jam'u muqaddamun gitu. Jamak itu diutamakan dulu. Wala yu'dalu ila naskhi ila binassin minasyari. Kita tidak boleh memalingkan kalau ada nas itu. Oh, ini kelihatannya itu ada tampak ada perselisihan misalnya. Kita jangan anggap itu sebagai nasih dan mansuh kecuali ada nas dari syara, dari Allah dan Rasulnya kelihatan gitu. Jadi gitu. Au ta'arudin aw ila binasin minasyari'i aw ta'arudin nasaini sahihaini, atau kita boleh juga tidak boleh juga memalingkan kepada nasah kecuali dengan nas, atau karena ada ta'arud. Ta'arud itu ada perselisihan antara dua nas sahihaini yang kedua-duanya sahih. Nah, kalau kedua-duanya nas itu sahih, alladaini la yumkinu hamlu kullin minhuma, yang tidak memungkinkan membawa masing-masing dari nas tersebut ala maknan munasibin, terhadap makna yang cocok gitu. Fayakunul mutaakhirun nasihun bil mutaqaddimi, maka jadikanlah atau jadilah yang akhir nas yang datang belakangan itu dia sebagai nasih, menghapus lil mutaqaddimi terhadap nas yang terdahulu. Nah, sekarang kemarin kan sudah katakan, kemarin sudah dikatakan juga ada 3 keadaan kemarin itu sudah dikatakan bahwa ketika ada 2 dalil itu sebenarnya hakikatnya di dalam syariat Islam itu tidak ada ta'arud, itu asalnya. Jadi kalau misalkan ada ta'arud itu hanya dalam dhon, persangkaan mujtahid, tapi bukan dalam hakikat. Karena itu kalau misalkan kita ngelihat ada nas, kita harus lihat dulu beberapa tinjauan. Kemarin sudah dilihat dulu. Lihat dulu nasnya itu sahih tidak. Misalkan ada hadis sahih, ternyata ada berselisih, ternyata yang menyelisihnya hadis palsu, yaitu wajar. Itu dibuang, itu bukan nasih dan mansuh. Itu artinya itu nasih, itu hadis palsu, tidak dianggap. Yang kedua, ternyata disyaratkannya itu kalau misalkan ada nas itu dianggap ta'arud, itu kalau nas itu datang di dalam satu tempat. Kalau di tempat lain ada lain masih itu bukan berarti. Yang ketiga, kalau misalkan nas itu
dua nas itu terkait dengan satu zaman. Tapi kalau ternyata zaman yang berbeda itu bukan ta'arud. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana kalau ada ta'arud? Idza wujidat ta'arudu fid dhihnil mujtahid. Sekarang kondisi itu sudah terpenuhi. Sahih dua-duanya, misalkan ada dalil sahih itu hadis itu sahih semua. Terus hadis itu terbaris di dalam satu tempat misalkan. Atau hadis itu terkait dengan satu zaman. Nah, berarti ini bertentangan. Nah, gimana kalau begitu caranya? Nah, idza wujidat ta'arudu fi dhihnil mujtahidi famadha yaf'alu. Bila mana ada ta'arud, ada perselisihan nas dalam pandangannya seorang mujtahid, donnya mujtahid, famadha yaf'alu, maka apa yang harus dia kerjakan? Naqulu, kami katakan huwa baina arba'ati ahwalin. Maka kita katakan mujtahid itu bisa menempuh empat keadaan. Keadaan pertama, al-halul awal, ayyatamakkana minal jam'i baina dalilainil muta'aridaini imma bitakhsisi aw bihamlil mutlaqi alal muqayyadi aw bihamli ahadid dalilaini ala mahalin wa dalilul akharu ala mahalin ukhara. Fahina idin yusaru ilal jam'i. Keadaan pertama yaitu memungkinkan menggabungkan antara dua dalil yang berselisih itu, baik dengan cara mentahsis, misalkan ada yang umum ditahsis dengan yang ada mukhassis, itu satu. Atau bihamlil mutlaqi alal muqayyadi, atau kalau yang ada yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Atau bihamli ahadid dalilaini ala mahalin, atau membawa satu dari dua dalil itu terhadap satu tempat atau satu keadaan, wa dalilul akharu ala mahalin ukhara, dan dalil yang lain itu dibawa kepada tempat atau keadaan lain gitu. Fahina idin yusaru ilal jami, maka itulah kalau begitu kita konsepnya menggabungkan dua dalil. Jadi walaupun ada kelihatannya berselisih, kita menggabungkannya. Wa min amsilati dzalika misalan, dari permasalahan hal tersebut, misalkan itu cara menggabungkan dalil itu ada misalan, contohnya sebagai hal berarti annahu, itu jadi mubtadanya mahor, annahu qad jaa fil hadisi, sungguhnya telah datang di dalam hadis. Apa? Jadi failnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilil qiblata wa la yuwalliha dhahrahu syarriku aw gharribu. Bila mana salah seorang dari kalian itu mendatangi toilet atau membuang hajat gitu maksudnya, fala yastaqbilil qiblata, maka janganlah dia itu menghadap kiblat. Jadi kalau orang itu adabnya mau buang hajat dan buang hajatnya di tempat yang terbuka yang nggak ada penghalangnya, caranya itu jangan menghadap kiblat. Wala yuwalliha, jangan juga wala yuwalliha dhahrahu, dan jangan juga membelakangi kiblat maksudnya. Jadi menghadapi kiblat tapi dengan dhahrahu, ya sama dengan membelakangi artinya. Jadi kita jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Gimana caranya? Nah ini syarriku au gharribu. Keadaannya begitu. Jadi kan ketentuannya itu. Nah, dikasih ini namanya syarriku au gharribu, itu artinya apa tuh? Itu sama dengan badal lah, di badalan ya. Tidak boleh itu artinya kamu diperintahnya ya. Kalau gitu, ini konteksnya beliau itu sedang di Madinah. Syarriku au gharribu, kamu harus menghadapnya itu ke timur atau ke barat. Menghadap atau membelakangi timur atau ke barat. Nah, karena kalau dari Madinah ke timur dan ke barat itu bukan menghadap Ka'bah. Tsumma ja'ana fil hadisi, kemudian datang di dalam suatu hadis, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istadbaral qiblata wastaqbalaha fil bauli. Ternyata datang di dalam hadis lain bahwa sesungguhnya Nabi itu ketika dia sedang kencing itu
membelakangi kiblat dan juga menghadap kiblat, atau kadang-kadang membelakang kiblat atau menghadap kiblat ketika sedang kencing. Kan kelihatannya bertolak belakang tuh, bagaimana mengkompromikannya? Fahima idin nuhawilu al jam'a, maka di konteks ini kita itu membawa dua nas ini kepada penggabungan. Gimana caranya? Wa min aujuhil jam'i fi hada an yuqala, wa min aujuhil jam'i, dan dari arah penggabungannya itu fi hada dalam hal ini adalah an yuqala, dikatakan gini, innan nahya yuradu bihi al-fidau. Kita baca begitu aja dulu. Ini rada ragu nih kalimat bacanya. Mungkin fidau ini kita cek lagi. Tapi saya baca fidau aja dulu. Al-fidau. Jadi sesungguhnya larangan itu yang dimaksudkan adalah bihi al-fidau. Jadi kalau misalkan dilarang menghadap kiblat atau membelakang kiblat itu kalau di tempat yang maksudnya tempat yang lapang, tidak ada penghalang. Wa amal ibahatu, adapun bolehnya menghadap kiblat atau membelakang kiblat itu fayurodu, maka khabarnya itu biha, dengan kebolehannya itu adalah halul bunyani, kalau ada bangunan. Jadi kalau misalkan kita di dalam satu bangunan tertutup, boleh menghadap kiblat, gak apa-apa. Tapi kalau di tanah lapang tidak ada penghalangnya, kita nggak boleh menghadap kiblat. Nah itu cara jaminnya. Al-halusani, dalam keadaan yang kedua adalah idalam tamakkana yatamakkanu, natamakkan, idalam natamakkan minal jam'i bainad dalilainil muta'aridaini intaqalna lin nadhari fit tarihi bacanya apa? Panaj'alu atau panaj'ala? Ini ida. Ini fa-nya kalau jadi fa sababiyah ya gitu. Kita kalau enggak itu dibuka aja gitu kan. Kalau kita ragu. Ini kalau dijadikan fa sababiyah, sebentar. Nah. Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihadini katakan Nabi. Nah, itu. Kalau itu ada gitu, kalau ada perintah, doa, itu gak ada di sini apa. Jadi nggak ada kalau di sini, berarti dibacanya rofa. Jadi idalam natamakkan minal jam'i bainad dalilainil muta'aridaini intaqalna lin nadhari fit tarihi fanaj'alul muta'akhira nasikhan lil mutaqaddimi. Muta'akhira. Jadi kalau misalkan kita tidak mungkin menggabungkan antara dua dalil yang berselisih, yang bertentangan itu, maka kita berpindah dengan memandang di dalam tarikhnya, dalam sejarahnya, waktu nas itu turun, itu kapan terjadinya. Maka kalau sudah ketahuan tarikhnya, panaj'alul muta'akhira nasihon, kita jadikan yang terakhir, yang belakangan itu nasihon sebagai nas yang menghapus, nasih lil mutaqaddimi kepada yang terdahulu. Jadi jadilah yang terakhir itu nasih, yang terdahulu namanya mansuh, dihapus. Wa min amthilati dzalika, dan dari permisalan hal tersebut adalah annahu, sesungguhnya gitu, hu-nya itu sesungguhnya aja, jadi dhamir sya'an. Sesungguhnya, kalau orang Sunda itu kelakuan dan sedang tingkah. Itu sesungguhnya aja, hu-nya ke dhamir sya'an. Annahu nuzila qawluhu jalla wa ala, turun firman Allah Ta'ala jalla wa ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra.
Dan orang-orang yang mati diwafatkan di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istri-istri itu menahan atau menjaga diri-diri mereka itu tidak lulu melakukan nikah dengan laki-laki lain, maksudnya arba'ata asyhurin wa asyra, sepanjang 4 bulan 10 hari. Ini bab iddah. Jadi kalau seseorang itu, istri itu ditinggalkan oleh suaminya, meninggal, jangan dulu menikah sebelum mereka itu menunggu dulu 4 bulan 10 hari. Begitu kan? Wa kana qad nuzila qablahu qauluhu jalla wa ala, padahal telah turun ayat sebelumnya firman Allah Ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Dan orang-orang yang ditinggal mati dari kalian itu dan meninggalkan istri, hendaklah mereka itu berwasiat kepada istri-istri mereka, azwajim mata'an ilal khawli, diberikan mereka harta, diberikan mereka nafkah ilal hauli selama 1 tahun. Haul itu 1 tahun, sampai berarti sampai tepung bulan bahasanya. Bukan tepung tahun kan, tepung bulan kan. Misalkan bulan Februari ke Februari lagi, misalkan gitu. Dzulqa'dah ke Dzulqa'dah, Zulhijjah ke Zulhijjah, begitu kan, berarti tepung tahun, tepung bulan. Ghairu ikhraj, tidak boleh keluar dari rumah. Jadi ketentuan awalnya dulu kalau misalkan seorang laki-laki meninggalkan istri, maka itu diminta berwasiat istrinya itu jangan keluar rumah, tunggu di rumahnya, nggak boleh kawin dulu selama 1 tahun, dinafkahi begitu. Tapi ayat ini sebelumnya, tapi ayat yang datang belakangan itu cukup 4 bulan 10 hari. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya untuk mengetahui ini perempuan ini ada hamil atau tidak gitu. Nah, kalau ternyata dia hamil, berarti tunggu sampai dia melahirkan kan gitu. Tapi kalau nyata tidak hamil, maka dia tunggu 4 bulan 10 hari. Nah, yang belakangan inilah yang nasi. Yang sebelumnya yang 1 tahun itu sudah mansuh. Maksudnya gitu. Fal ayatul ula fiha arba'atu asyhurin wa asyratu ayyamin wal ayatu tsaniyatu fiha sanatun kamilatun. Ayat yang pertama tadi disebut itu artinya dia harus menunggunya 4 bulan 10 hari atau 10 hari. Dan ayat yang kedua di dalamnya itu artinya dia harus menunggu sanatun kamilatun, 1 tahun penuh. Fanaqulu, maka kami katakan nuhawilul jam'a, kita gabungkan. Nas itu gabungkan. Nah, jadi pertama kita gabungkan dulu. Oh, kalau nggak bisa digabungkan gimana? Fa idza lam nastati'il jam'a qulna, kalau kita tidak mampu menggabungkan, maka kami katakan al mutaakhiru wa huwal arba'atu ashhurin wa ashron nasikhun lil mutaqaddimi wa huwa sanatu. Yang terakhir, ayat yang terakhir itu terakhir turun, maksudnya yang pertama disebut itu adalah artinya yang terakhir turun, karena kan begitu. Yang terakhir turun, maka itu secara periode waktu, maksudnya yang terakhir turun, dia yang 4 bulan 10 hari itu dia nasikhun, dia menghapus lil mutaqaddimi, ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu udah turun sebelumnya, yang kita sebut lebih belakangan. Justru kalau di sini sebut wa huwa sanatu, yaitu 1 tahun penuh. Begitu caranya. Wa qad yumaththilu lahu bima warada fi hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dhahibun minal madinati ila Makkah qala illa ahadun la yajiduna laini falyalbas khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini. Walamma jaa ila Arafata khataba fin nasi faqala man lam yajidin na'laini falyalbasil khuffaini
Walam yadhkur qat al-khuffaini dunal ka'baini kama rawahu Ibnu Abbas. Nah, kita baca di hadis yang lain, kita baca hadis lain kita. Ada permisalahan juga dengan masalah tersebut, masalah kita mau menggabungkan atau misalkan mau menggabungkan dua nas yang berselisih itu, apakah mau digabungkan atau misalkan kita dijadikan nasi dan mansuh gitu. Bima warada fi hadis Ibnu Umar, dengan apa yang terwari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wa huwa dhahibun minal Madinati ila Makkah, dia pergi dari Madinah ke Makkah. Beliau bersabda, ila ahadun la yajiduni laini, kecuali seseorang yang tidak menemukan ada dua sendal, dia tidak punya sendal maksudnya, falyalbasi khuffain, silakan dia memakai khuffain. Khuffain itu sepatu. Wal yaqta'huma asfala minal ka'baini, dan hendaknya dia memotong sepatu tersebut asfala minal ka'baini, supaya lebih rendah dari dua mata kakinya. Jadi kalau misalkan sepatu itu kan bisa dipotong aja supaya jadi kayak mirip sendal begitu kali ya. Walamma ja'ila Arafata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Arafah, khotoba, Nabi berkhutbah fin nasi, di tengah manusia, faqala, maka Nabi bersabda, man lam yajidin na'laini falyalbasil khuffain. Bagi orang yang tidak menemukan sendal, maka silahkan pakai khuffain. Di sini khuffain yang dalil yang kedua ini, nasi ini dia tidak disebut potong di khuf itu supaya di bawah mata kaki, enggak. Walam yad'ur qat al khuffaini dunal ka'baini, dan tidak menyebutkan memotong khuf, dua khuf itu di bawah mata kaki, kama rawahu Ibnu Abbas. Faqala, maka berkata jumhur ahlil ilmu, ahaditsu tarkil qati nasikhatun li ahaditsil qati. Katanya hadis-hadis yang meninggalkan memotong, ini kan nggak perlu dipotong kan. Ini hadis yang kedua, berarti itu artinya nasikhatun, menghapus hadis yang li hadisil qati, hadis yang pertama yang suruh memotong. Ini menurut jumhur. Wa dzalika li annaha mutakhiratun. Jadi kalau begitu karena hadis yang ini, hadis yang terakhir ini adalah datangnya itu belakangan, berarti dia boleh menasih. Bainama qala ta'ifatun bi annal jam'a mumkinun. Tapi bersamaan dengan situ berkata ta'ifatun, sekelompok ahlul ilmu, berkata bi annal jam'a, bahwa sesungguhnya menggabungkan dua nas itu adalah mumkinun, memungkinkan. Fa inna min aujuhil jam'i, maka sesungguhnya dari inna min, berarti bacanya baca hamlu boleh, atau hamla boleh. Fa inna min aujuhil jam'i, maka sesungguhnya dari bentuk menggabungkan adalah hamlal mutlaqi alal muqayyad, kita jadikan jadi isim in aja. Maka inna min aujuhil jam'i, sesungguhnya dari wajah menggabungkan nas itu adalah hamlal mutlaqi alal muqayyadi, membawa yang mutlak kepada muqayyad. Fanahmilul mutlaqo alal muqayyadi, maka kita membawa yang mutlak kepada muqayyad. Nah kalau begini cara menggabungkannya, kalau dibawa menggabungkan dengan membawa mutlak ke muqayyad, berarti kita boleh memakai khuf tapi tetap dipotong begitu. Itu boleh gitu konsepnya. Tapi kalau mau pakai konsepnya yang dinasih, berarti ya udah yang terakhir itu berarti nggak perlu dipotong. Nah, gara-gara begini bisa berbeda pendapat kan? Ini kelihatan pandangan, kita tahu nih teori-teorinya, nas begini. Gara-gara kita bisa memperlakukan nas itu berbeda-beda, bisa dijadikan ini adalah nasi dan mansuh, kita bisa gabung. Kalau misalkan digabung akhirnya kita kalau memakai khuf itu artinya kita harus potong.
kalau kita memakai nasi mansuh kitab gak perlu dipotong, artinya ulama bisa beda pendapat. Kalau ulama beda pendapat dalam masalah ini artinya ijtihadiyah, gak boleh saling mencela. Nah, kita belajar ilmu usul fikih ini kita bisa tahu kenapa ulama bisa berselisih pendapat. Nah, ketika ada ulama berselisih pendapat kita senyum-senyum aja, gak nyalahin satu-satu, enggak. Kita boleh memilih salah satunya, tapi kita tidak cuma senyum gitu loh. Enggak keras menyalahin, enggak gitu. Ini ulama itu mereka ada wujuh, pandangannya begini, pandangannya begini gitu. Ini enaknya kita belajar ilmu. Tapi kalau orang awam itu kayak nggak boleh berselisih gitu loh. Dalam masalah ijtihadiyah, mereka kadang merasa gampang menyelisihi masalah Al-Qur'an yang udah nas jelas. Tapi masalah ijtihadiyah nggak boleh kayak berselisih, ini bodoh. Kalau masalah yang ijtihadiyah boleh berselisih, gak masalah, beda-beda pendapat masalah begini. Tapi kalau masalah pokok yang ada sepakat gak boleh gitu harusnya. Ini karena mereka merasa gampang untuk menyelisih yang pokok, tapi yang ijtihadiyah merasa gak boleh sama sekali. Ini kan namanya kebodohan gitu. Kita gak boleh begitu, kita orang berilmu. Al-halu tsalitsu, dan yang ketiga banyak juga. Bapak baca dulu. Idza lam natamakkan minal jam'i wa lam na'rif al-mutaakhira minal mutaqaddimi fa innana hina idin nasiru ila tarjihi bima'rifati ma huwal aqwa minad dalilaini. Kalau kita tidak mungkin menggabungkannya dan kita tidak tahu mana nas yang datang belakangan dan mana nas yang datang sebelumnya lebih dahulu, maka maka kita itu saat ini kita nasiru itu dari apa? Nasiru, kalau kalimatnya nasir, menjadikan gitu aja lah, dari sayyara ya. Menjadikan atau kita membawanya, kita gitu kalimatnya. Maka kalau kita tidak bisa menggabungnya, kalau kita membawanya kepada tarjih, kita membawanya kepada tarjih itu dengan cara bima'rifati ma huwal aqwa minad dalilaini, maka kita dengan cara mentarjih dengan mengetahui mana yang lebih kuat. Nah, kalau kita dalil-dalil ini ada berselisih, misalkan hadis ini. Nah, kita menggabung nggak bisa, bahwa misalkan dijadikan nasi juga masuk nggak bisa. Nah, kita bawa tarjih baru masalahnya. Yang lebih kuat. Begitu. Wa min amsilati dzalika ma warada fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari permisalan hal tersebut, yang kita mentarjih adalah apa yang terwarid dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa? Yang terwarid itu adalah ini apa ya hadisnya, itulah ini fa'il dari warda. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tajawaja Maimunata wa huwa muhrimun. Nabi SAW menikahi Maimunah ketika dia muhrim, ketika berihram. Maimunah itu dia nikahinya kapan? Summa tazawajan wa kana waktu Maimunah kanal akhirah. Jadi akan menikah kepada Maimunah itu yang terakhir dari pernikahan Nabi itu tahun ke-7 Hijriah. Wa roda fi hadits Utsman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan terwarid di dalam hadis Utsman. Apa ya hadisnya? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtubu. Tidak boleh seorang yang ihram itu menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh juga mengkhitbah. Padalla hada ala annal muhrimu la yajuzu lahu an yaqida aqdaz zawaji. Maka menunjukkanlah ada ini hadis yang pertama itu bahwa sesungguhnya hadis yang terakhir ini bahwa sesungguhnya orang yang berihram itu tidak boleh bagi dia itu berakad dengan akad nikah. Fahuna, maka dalam hal ini dalilani muta'aridoni, ada dua dalil yang berselisih, bertentangan. Tadi Nabi berlakukan nikah katanya menurut itu ketika ihram dengan Maimunah, dan Nabi melarang menikah. Nah, idza hawalna jam'alam natamakkan, kalau kita membawa kepada menjamaknya kita gak mungkin. Walam na'rifit tarikh, kita juga menjadikan kebawa pada nasi dan mansuhnya juga kita gak mungkin. Wa min thamma fa innana
Sayyara yusayyiru nusayyiru fa innana nusayyiru sayyara yusayyiru nusayyiru. Jadi kalimat dari kata sayyara. Fa hina idin nusayyiru begitu. Nusayyiru. Sayyara jadi menjadikan. Ya, kita menjadikan yang tadi kali itu kalimatnya nusayyiru bukan nasiru, nusayyiru. Nah, ini maka kita jadikan menjadikannya ila tarjihi kepada tarjih, yaitu wahina idin qad yaqulu qailun. Dan dalam hal ini maka telah berkata, kadang berkata seorang yang berkata, atau berkatalah seorang yang berkata, gak usah pakai telah, nanti bisa menjelaskan, itu kan bukan ini permudari. Inna haditha Utsman qaulun, sesungguhnya hadis Utsman itu adalah qaul. Wal qaulu muqaddamun alal fi'li, dan hadis yang ucapan itu diutamakan atas perbuatan, sementara yang sebelumnya kan itu hadis Ibnu Abbas itu perbuatan. Li'annal af'alan nabawiyyata yuhtamalu an takuna khassatan bin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya perbuatan Nabi itu memungkinkan dianggap atau dijadikan perbuatan Nabi itu adalah khassatan bin Nabi SAW, sebagai kekhususan Nabi. Jadi menurut pendapat ini kita utamakan ucapannya. Jadi kita gak boleh menikah ketika ihram. Adapun Nabi ihram ketika menikah ketika ihram itu bisa jadi kekhususan Nabi. Begitu. Karena itu perbuatan. Oh yaqulu qailun, atau seorang yang berkata begini, bi anna haditha Utsmana qad, hadis Utsman ini bahwa sesungguhnya hadis Utsman itu qad tu'yida bima waroda fi hadisi Abi Rafi'in. Hadis Utsman itu telah kuatkan dengan apa yang terwarid di dalam hadis Abi Rafi. Annahu qala, hadis Abi Rafi berkata, tazawaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa halalun. Kata Abi Rafi berkata, Nabi itu menikahi Maimunah wa huwa halalun, dan ketika Nabi Muhammad sudah melakukan tahallul, bukan ihram lagi. Nah kalau gitu, oh berarti masalahnya di hadis Ibnu Abbas itu disebut ihram itu. Kalau begitu yang ini yang kuatkan, itu yang dilemahkan. Wa bana biha wa huwa halalun, dan Nabi itu membangun rumah tangga biha dengan Maimunah itu ketika Nabi sedang halal, maksudnya tidak melakukan ihram. Wa kuntu ana, ini kalimatnya Pak. Ini kalimat wa kuntu ana ar-rasula fima bainahuma. Ini kalimatnya itu. Jadi kalimatnya kalau bahasa bebasnya gitu, saya itu, sungguh saya itu bersama Rasul dan Maimunah di antara keduanya. Maksudnya saya saksikanlah, kalimat saya ini menyaksikannya, begitu, dengan mata sendiri. Nah kalimatnya gitu. Dan saya itu menyaksikannya, begitu. Wa bima warada min hadisi Maimunata haitsu akhbarat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huma halalani. Nah, dan juga dengan yang terwarid dari hadis Maimunah ketika beliau berkata, menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW menikahinya ketika keduanya sedang halal, tidak melakukan ihram. Nah, berarti yang kuat, berarti yang hadis Ibnu Abbas, Nabi melakukan nikah ketika ihram itu lemah. Nah, gitu kalau kita ditarjih namanya. Wasahibul qissati wal mubashiri laha a'rafu min ghairihi, dan pemilik kisah, siapa pemilik kisah? Itu pemilik kisahnya adalah Maimunah wal mubashiri laha, dan yang bersentuhan laha dengan kisah tersebut, ya pelakunya gitu maksudnya,
atau yang berkaitan gitu langsung yang melihatnya gitulah, itu kan bersentuhan tuh, itu pemilik atau yang melihatnya gitu, itulah a'rafu min ghairihi, ya lebih mengenal dari yang selainnya. Ibnu Abbas itu kan tidak menyaksikan mungkin gitu. Ibnu Abbas itu 7 Hijriah, ya masih kecil juga beliau kan, masih kecil ya. Agak menyaksikan. Nah, makanya kita dikuatkan. Wa min amsilati dzalika, dan dari permisalan tersebut adalah anabna Umar sa'ala Bilalan amma fa'ala Rasulullah sallallahu lama dakhala al-Ka'bah faqala Bilalun inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bainal istawanataini. Sesungguhnya Ibnu Umar itu bertanya kepada Bilal tentang apa yang dikerjakan Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke Ka'bah. Faqala Bilal, maka Bilal berkata, innan nabiyya sallam shalla bainal istawanataini. Saya ragu nih apa maksudnya. Nah, sesungguhnya Nabi itu sholat di antara istawanataini. Nah, ini kita lewatin aja dulu. Waqala Usama, dan Usama berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lama dakhala al-baita da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli fihi hatta kharaja. Jadi kalau dia masuk ke Baitullah, maksudnya ke Ka'bah dia masuk. Nah, kalau kata Usama, Nabi itu ketika dia masuk kepada Ka'bah itu, dia itu berdoa fi nawahihi kulliha. Dia berdoa di ininya apa di pinggir-pinggirnya itu, maksudnya di sisi-sisinya gitu. Walam yusalli fi hatta kharaja, dan dia tidak sholat di dalam Ka'bah. Kalau dalam Ka'bah itu sampai keluar. Begitu. Jadi kadang ada mutarid, ada berselisih dia sholat di situ. Ada istilah yang tidak tahu maksudnya Ka'bah itu maksudnya istilahnya di antara, berarti dia sholat masa di dalam Ka'bah sholat gitu kan. Itu kalau menurut Imam Bilal dia sholat di dalam Ka'bah kan. Tapi kalau menurut Usama dia tidak sholat di dalam Ka'bah, dia hanya berdoa aja, dia sholatnya di luar gitu. Nah, yang benar apa? Kita lihat. Maka kalau begitu gimana caranya? Fayuqdamu khabaru Bilalin liqaunihi yasbutus salata ala khabari Usama. Nah, ini kaidahnya, coba ini para ulama. Maka didahulukanlah hadisnya Bilal karena sesungguhnya hadis Bilal ini menetapkan salat di atas hadisnya Usama. Jadi kalau Bilal itu mengatakan Nabi itu sholat di antara ini dan ini, gitulah intinya di dalam Ka'bah kan. Kita nggak sebut konteksnya apa, kita istilah namanya kita juga, saya juga belum pernah tahu ke Ka'bah kan. Pokoknya Nabi sholat di antara ini di dalam Ka'bah, itu menurut Bilal, dan itu ditetapkan. Nah, tapi menurut Usama itu dia tidak sholat di dalam, karena sampai dia keluar dia hanya berdoa. Nah, gimana cara mengkompromikannya? Jadi ini targihnya adalah, nah di sini didahulukan hadis Bilal kalau yang menetapkan Nabi sholat itu lebih diutamakan dibanding yang menafikan. Li'anal musbita muqaddamun 'alan nafi, karena yang menetapkan itu diutamakan, didahulukan di atas yang menafikan. Karena yang menetapkan itu artinya punya ilmu lebih. Idza kana an-nafi la yanfi bina'an 'ala ilmin mu'akkidin, karena sesungguhnya yang menafikan itu la yanfi binaan ala ilmin muakkadin. Sebentar. Bisa dibaca muakkidin, bisa muakkadin. Yang menafikan itu tidak menafikan bangunan, maksudnya pendapat, maksudnya tidak menafikan pendapat terhadap ilmu yang muakkid, yang mengokohkan, yang menguatkan. Wali annal musbita ittala ala ziyadati ilmin lam yattali alaihan nafi, dan sesungguhnya yang menetapkan itu memandangnya atas tambahan ilmu yang tidak dipandang terhadap orang yang menafikan. Simpelnya yang menetapkan itu dia punya ilmu lebih dibanding yang menafikan. Fahadihi aujuhun
min aujuhit tarjihi. Makainlah wajah-wajah dari wajah tarjih. Jadi kalau kita mau mentarjih itu bisa begitu. Oh, ini yang menetapkan, itu didahulukan dibanding yang menepi. Al-halur rabi'u, keadaan yang keempat adalah idza lam yatamakkanil insanu minat tarjihi faina idin in kana bin nisbati li'amalihi fa innahu yuqallidu ghairahu. Nah gini, kalau kita tidak mungkin, kalau misalkan seseorang ini tidak mungkin, misalkan kita nih, saya misalkan seorang ahli fikih, kita udah belajar fikih, saya ini nggak mungkin untuk melakukan tarjih, nggak paham ini tarjihnya, nggak ngerti. Fahina idin in kana bin nisbati li amalihi. Kalau saya itu hanya, saya nggak ngerti ini mentarjih gambar, tapi saya untuk mengamalkan diri sendiri. Fahina idin in kana bin nisbati li amali. Kalau kamu hanya mau mengamalkan untuk diri sendiri, fa innahu yuqallidu ghairu. Kamu taklid aja ke orang lain. Misalkan kayak saya nih. Saya ini misal ya, saya tidak bisa mentarjih apakah tai kucing itu misal ya, atau tai kambing ini suci atau tidak. Menurut Imam Ahmad suci, menurut Imam Syafi'i tidak suci. Misal saya tidak bisa mentarjih. Maka kalau untuk diri saya sendiri, saya pilih aja, saya taklid ke Imam Syafi'i. Udahlah, suci. Nanti najis kalau sholat. Tapi kalau misalkan ketika kita mau jual beli, kita butuh dengan tai kambing, saya beli itu tai kambing. Saya taklid aja kepada Imam Ahmad gitu. Dalam konteks kalau saya jual beli, saya butuh untuk pupuk. Tapi kalau untuk sholat, saya cuci dulu karena ini tai kambing. Begitu. Kalau untuk diri sendiri. Tapi wa ma binisbati lil fatwa. Tapi kalau kita ditanya nisbatnya terhadap fatwa, ditanya mana yang kuat menurut kamu itu tai kambing itu najis atau tidak, dan kita tidak bisa mentarjih, fa innahu yajibu alaihi ayyatawaqqafa wa la yajuju lahu ayyabtiya fi hadhil mas'alati wa yahilu ila ghairihi fiha. Kalau dia tidak mampu melakukan tarjih begitu, kalau ditanya apa tai kambing ini sebenarnya suci atau tidak, kalau ditanya fatwa gak bisa mentarjih, ini ada beda pendapat, udah kamu kewajibannya diem itu lebih selamat, diam. Atau sekedar sampaikan menurut Imam Ahmad suci, menurut Imam Syafi'i najis. Terserah kamu, kita nggak bisa memilih gitu. Ya udah. Tapi kalau bagi saya pilihannya, kalau sholat saya cuci. Kalau untuk penggunaan tai kambing untuk pertanian, kita lebih dimudahkan. Ini artinya ada manfaat di sini, maka kita boleh memanfaatkannya, termasuk bila mana perlu membelinya gitu. Wala yajuju lahu an yaftiya, tidak boleh dia itu berfatwa fi hadil masalah, di dalam masalah ini, wa yahilu ila ghairihi, dia harusnya mengalihkannya kepada selain dia di dalam masalah tersebut. Jadi kalau ada yang nanya, ini sebenarnya tai kambing itu suci atau tidak, saya gak masalah, itu tanya sebulan, jangan nanya sama saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.